Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara, bukan semua di antara kita yang ingin jadi orang Samaria. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Teman-teman yang ada di sini, shalom semuanya. Shalom. Ada 3 orang di situ. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Orang Lewi. Mau jadi orang mana? Samaria. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Orang Samaria. Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin. Yakin sekali atau yakin saja? Yakin sekali. Ya, kalau saudara yakin ingin jadi orang Samaria, tiap-tiap hari saudara harus duduk di antara jalan Yerusalem Yeriko, tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi tidak apa-apa, namanya juga kan itu kerinduan saudara. Kita perlu menghargai. Tapi saudara-saudara, kisah tentang orang Samaria ini dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik. Adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi datang pada Yesus bilang begini, "Guru yang baik, bagaimana kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Supaya sebentar perumpamaan ini kita lihat sebagai jawaban atas bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yesus bilang begini, "Engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Oh, kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia. Yo, baiklah, engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lantas Yesus mulai mengatakan perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem ke Yeriko sebenarnya bukan perjalanan yang jauh. Saya belum pernah di sana. Tapi katanya kira-kira 30 km. Jalan waktu itu belum sama dengan jalan sekarang. Dia jalan yang berliku-liku, berbatu-batu lepas, ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Dipastikan kalau berteriak di situ tidak akan ada orang dengar. Kalau ada orang di rampok tidak mungkin untuk bisa berteriak dan dapat pertolongan di situ.
Jalan itu jalan yang tidak baik. Tetapi tiba-tiba ada satu orang di situ dan dia dirampok sehabis-habis, bahkan ditinggalkan setengah mati. Datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Imam ini tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Tidak tolong, tidak tolong. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh. Tapi jangan juga cepat-cepat untuk bilang begitu. Kenapa? Imam-imam di bait Allah itu banyak sekali. Ada orang yang ditabiskan jadi imam seumur hidupnya tidak pernah melayani sama sekali. Katakanlah ini imam ini dapat jatah pelayanan di bait Allah. Dalam perjalanan menuju bait Allah tiba-tiba dia ketemu dengan orang yang dirampok hampir mati. Kalau saudara imam itu saudara tolong ke tidak? Kalau saudara imam itu saudara tolong ke tidak? Kalau saya tergantung. Siapa yang kena rampok? Kalau dia janda muda, saya pasti tolong, saya tolong. Tapi kalau dia nenek-nenek tua, saya yakin saya akan bilang, nenek, mungkin ini jalan-jalan Tuhan ini mungkin. Ya tergantunglah kira-kira begitu. Orang imam ini lewat, lalu datang orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara-saudara dari para imam. Mereka diberi tugas untuk mengurus bait Allah. Kenapa? Karena tiap-tiap hari orang-orang Israel banyak sekali acara di bait Allah, sehingga bait Allah harus selalu tersedia dengan baik. Mereka harus urus ke sana. Nah, kalau saudara orang Lewi itu, saudara-saudara dari para imam, dalam perjalanan menuju bait Allah untuk mengurus segala sesuatu di bait Allah, tiba-tiba bertemu dengan orang yang dirampok hampir mati. Saudara tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Ya tergantung lagi, tergantung. Lalu datang ini orang Samaria. Ini orang Samaria tolong atau tidak? Tolong. Dan karena itu saudara rindu jadi seperti orang Samaria itu kan? Iya. Tapi siapakah orang Samaria? Orang Samaria orang ini juga adalah sahabat saudara dengan orang-orang Yahudi toh. Mereka sama-sama adalah keturunan Yakub. Tetapi setelah kerajaan Israel pecah, setelah Salomo mati, kerajaan ini terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel utara di Samaria dan selatan di Yehuda. Perang saudaranya begitu kuat sekali. Mereka bertengkar, mereka pisah. Persoalan apa? Politik. Politik telah menghancurkan persaudaraan ini. Dan sampai Yesus datang, mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Bayangkan. Ini orang. Tetapi ini orang Samaria ini dia menolong orang ini. Mari kita lihat. Orang Samaria ini melakukan kira-kira 7 hal. Yang tadi saudara rindu menjadi orang Samaria. Coba ikuti baik-baik 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. 1. Orang Samaria ini menyirami luka-luka orang itu dengan anggur. Saudara bisa lakukan? Bisa kok? Rupa-rupanya ini orang Samaria ini jalan piman mana dia bawa anggur. Di antara saudara dan teman-teman saudara ada yang jalan piman mana bawa anggur kok? Ada. Kemungkinan besar dia keturunan Samaria itu ya. Dia bawa anggur. Dia siram luka-luka orang itu dengan anggur supaya kasih mati itu virus-virus yang ada di situ. Bisa lakukan hal ini bisa? Bisa. Yang kedua, dia oles pakai minyak. Hal yang kedua dia oles pakai minyak. Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Bisa dilakukan ini 2 hal, bisa saudara? Bisa. Tetapi untuk melakukan ini 2 hal kan butuh sedikit hati-hati toh. Pasti dia bilang tahan sedikit tahan sedikit Tidak mungkin dia bilang makannya jangan jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu toh, dia bilang tahan sedikit. Yang ketiga, dia membalut luka-luka orang itu. Dia membalut luka-luka. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat ini menarik. Kenapa? Karena dia mengambil orang itu, menaruh di atas keledai tunggangannya sendiri. Ini yang menarik. Kenapa? Dulu sudah ada Innova atau belum? Pick up? TAF? Mikrolet? Berarti alat angkut mereka ialah keledai. Saudara, hal ini membuat saya merenungkannya berulang-ulang. Kenapa?
Saya kalau bawa mobil itu ketemu orang di jalan, untuk tolong saya tolong. Kalau ada masalah, untuk tolong saya tolong. Kalau dia celaka atau kena pukul, untuk tolong saya tolong. Tapi itu pertolongan biasa jadi masalah kalau banyak orang mulai lihat saya agak lama. Kalau mulai lihat saya agak lama, itu sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak po oto kok. Itu saya pikiran ini. Saya mau tanya saudara, kalau saudara ada oto, saudara ada mobil, jalan di mana-mana, ketemu orang susah di jalan, minta tolong antar, saudara bisa lakukan. Yang tadi mau jadi orang Samaria dong bisa. Yang bilang bisa itu karena dia belum ada oto. Kalau ada oto, apa dia baru cuci habis, itu istri sana naik lepas sendal. Apalagi mau tolong orang, tapi sudahlah saudara bisa untuk melakukan itu. Lalu dia buat ini orang di atas keledai tunggangannya, dia bawa ke rumah penginapan, dia bawa ke Madagaskar homestay. Dia taruh, saudara kalau saudara ketemu orang susah, ambil dia taruh di rumah penginapan bisa. Ini yang kelima bisa. Saudara taruh dia di kamar satu, saudara tidur di dia punya lobi saja. Tunggu dia bisa. Ya saudara lihat makin lama kita makin menurun untuk mau jadi orang Samaria. Dan dia memperhatikan orang itu. Yang keenam, dia memperhatikan. Dia masak air. Dia ketok di pintu bilang, Om, ya masih hidup. Kan dia cek toin orang pun keadaan seperti apa. Lalu yang ketujuh saudara, dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih kepada pemilik penginapan itu dengan pesan, uruslah seorang ini sehabis-habisnya, dan jika kau belanjakan lebih, ketika saya kembali saya akan ganti. 2 dinar. Dulu kalau orang kerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Jadi kalau dia bayar 2 dinar, itu upah kerja selama berapa hari? 2 hari. Saya mau tanya saudara yang mau jadi orang Samaria dong, ini uang harian 2 hari bisa kasih orang susah kok? Bisa. Woi, mulai berat saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kira-kira kisahnya itu begitu. Mari kita lihat dia punya pesan-pesannya. 1. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara, bukan semua di antara kita yang ingin jadi orang Samaria. Orang Samaria itu adalah Yesus Kristus. Dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ini sebuah gambaran. Yesus itu datang dari kota kudus. Kalau omong Yerusalem dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dari Yerusalem dia pergi ke Yeriko. Yeriko itu apa? Dalam konteks mereka tahu Yeriko itu kota terkutuk. Yesus itu datang dari gambaran sorga yang kekal menuju ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya adalah perjalanan via dolorosa, penuh sengsara. Dalam perjalanan penuh sengsara itu dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara-saudara yang duduk di sini. Orang itu adalah kita semua. Mungkin orang itu juga adalah saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari Facebook. Kitalah orang-orang yang Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem. Kita hampir mati di situ. Siapa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Kalau saya tanya orang siapa yang merampok kita, banyak yang bilang ini setan. Oh, belum tentu itu setan. Kadang-kadang kita yang ambil setan pun pekerjaan, maka kita kira setan yang bikin kita. Saudara pernah baca itu kisah, biasa dong bagikan di media sosial begini. Satu saat setan minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo ketemu dong. Kenapa? Saya mau berhenti jadi setan. Kok kenapa? Manusia sudah ambil setan pekerjaan semua. Yang korupsi dorang. Itu uang korupsi juga dong tidak bagi saya. Tapi dong bilang ini pekerjaan setan. Memang dong terlalu. Biar kasih dong saya itu pekerjaan.
Saudara-saudara, kita dirampok oleh nafsu kita, oleh berbagai-bagai hal dalam diri kita yang tidak mau taat kepada Tuhan Allah. Kita hancur di situ. Dalam keadaan susah sengsara ini kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Kita tidak bisa ditolong oleh imam. Kita tidak bisa ditolong oleh orang Lewi itu. Lalu Tuhan Yesus datang. Dia menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah dia menolong kita dalam perjalanan Via Dolorosa itu antara Yerusalem Yeriko, dia membawa kita ke rumah penginapan. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu gereja Tuhan. Jadi setelah manusia diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, dia titip kita di rumah penginapan. Lalu dia memberi pesan. Uruslah orang-orang ini yang sudah saya selamatkan dari perjalanan Yerusalem Yeriko. Urus orang sebaik-baiknya. Ada modal 2 dinar yang saya kasih kamu. Urus baik-baik. Nanti kalau kurang datang saya tambahkan kepadamu. Mari kita berefleksi untuk 2 hal. Hal pertama, saudara. Banyak orang yang Tuhan titip di rumah penginapan. Orang bangun lari dari rumah penginapan. Tuhan taruh dong di gereja dong 1 tahun gereja 2 kali. Paskah 1 kali, Natal 1 kali. Maka dong disebut jemaat napas. Natal dan Paskah. Di sini juga ada? Tidak ada. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, maka dia pun singkatan lebih panjang. Napas 1-1. Dari kalau sudah napas 1-1 baru terpuju ingat Tuhan. Ada yang suami begitu kok. Atau ada yang istri begitu. Jangan aku tunjuk kok. Ya. Saudara-saudara, itu refleksi pertama. Tapi refleksi yang kedua ini menarik, saudara. Kenapa? Banyak orang tidak diurus di rumah penginapan. Banyak gereja tidak menaruh perhatian pada mereka yang telah Tuhan titip di rumah penginapan. Gereja yang tidak mengurus orang-orang yang dititipkan padanya, gereja itu tidak diberkati. Bukan soal berapa banyak uang yang dia pegang, berapa banyak kolekta yang persembahan, berapa banyak kemewahan yang ada di situ. Bukan itu, tetapi lebih kepada merawat mereka secara rohani dan kemudian membawa mereka ke air tenang berumput hijau. Banyak yang urus orang secara jasmani, lupa urus di rohani. Banyak yang urus di rohani, lupa bawa sampai dia hidup secara baik di dunia ini. Gereja yang mengurus orang-orang yang Tuhan titip kepadanya, gereja itu diberkati. Yesus angkat kepala. Yesus tanya kepada orang-orang itu, orang Farisi itu, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang ini? Siapakah sesama manusia? Dia menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini menjungkir balikan cara berpikir orang Farisi ini. Kenapa? Orang-orang Farisi itu merasa mereka tahu Alkitab. Mereka tahu hukum-hukum Taurat. Mereka telah melakukannya dengan baik. Mereka kira dengan melakukan itu semua, mereka tidak butuh Yesus lagi. Ini kesalahan terbesar. Yesus ingin mengingatkan mereka, kita semua sebagai manusia membutuhkan Yesus itu untuk diselamatkan. Supaya kemudian ketika kita mengasihani seseorang, kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia, itu dilakukan karena kita lebih duluan tertolong oleh orang Samaria yang murah hati itu. Saudara tahu, banyak orang bisa menolong orang, tapi belum tentu dengan hati yang tulus. Banyak orang bisa seolah-olah bantu orang, tetapi dia justru makan bantu itu orang. Banyak orang disusahkan karena sikap orang-orang yang pura-pura baik di hadapan. Semoga bagian pemberitaan firman ini menjadi sesuatu yang indah bagi saya dan saudara. Nikmati hari-hari kita, nikmati keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadilah berkat. Ingat baik-baik kisah orang Samaria yang murah hati ini. Saya ingin ulangi, orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus.
datang dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Dalam perjalanan Via Dolorosa, dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan saya dan saudara yang dirampok sehabis-habisnya sampai mati. Dia menolong kita di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu dia membawa kita ke rumah penginapan. Dia memberi 2 dinar supaya kita mengatur, kita diatur, dirawat di situ. Luar biasa saudara pemberitaan ini. Biarlah itu, mari kita buka hati semua bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Shalom.